Motong itu kalau Imam Maliki haram dari sini, karena itu memutus saraf-saraf. Dia atau yang Bela Sutra. Ya, ini punya Bapak nih. Nah, berbicara tentang kurban. Kenapa disebut fikih kurban? Bagaimana memahami kurban yang secara istidlal dalil itu belum jelas. Misalnya walikulli ummatin mansakan. Mansakan itu dari kata nusuk. Nusuk itu bisa ibadah secara umum, tapi bisa juga nusuk itu iraqatid dam, mengalirkan darah. Jadi sembelihan hewan itu istilahnya mengalirkan darah, sehingga mengalirkan darah itu standarnya adalah aliran-aliran darah, tapi nadi-nadi tidak boleh diputus. Itu standarnya. Mulai dari hulukum, wadajain, marik, itu yang harus terputus. Kenapa? Iraqatid dami itu tidak boleh memutus instruksi otak. Maka motong itu kalau Imam Maliki haram dari sini, karena itu memutus saraf-saraf. Seperti di Karachi itu kan kambing langsung ditegel, itu kalau buat Imam Maliki nggak boleh, tapi yang lain boleh gitu kan. Kenapa? Yang penting darahnya keluar tapi nggak tuntas gitu. Nah, karena ketidaktuntasan itu jadi perbedaan. Nah, beda dengan kotil. Kotil itu menghukum pancung. Nah, justru kalau menghukum pancung itu dari tengkuk banyaknya. Kenapa? Karena kalau kurban mengalirkan darah supaya wajar dan layak dimakan, dikonsumsi, tapi kalau menghukum orang itu memutuskan kebatilan. Istilahnya begitu. Maka oleh karena itu langsung kan, karena nggak berpikir darahnya keluar dulu, enggak, karena manusia nggak dikonsumsi, tapi diputuskan atas kebatilannya. Jadi istilah hukum pancung itu pentaubatan maksimal gitu. Makanya kata Rasulullah, idza qatalata fa ahsinul. Nah, kalau kamu membunuh itu bunuhlah dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Semoga Allah menerima taubatmu. Gitu. Itu kalau orang yang kita pancung. Pernah ada yang sudah memancung orang? Belum. Nah, kalau memotong hewan itu sama kelasnya. Umpamanya seperti pengalaman Kang Aden ya, waktu disuruh kambing. Itu motongnya nggak ikhlas. Lu yang nyuruh gua, mampus sekarang lu. Nggak boleh itu. Ada rasa begitu, itu akhlak. Nah, akhlak. Baik. Jadi kembali kepada nusuk. Walikulli ummatin, setiap umat, maksudnya umat secara personality, pribadi atau kelompok jamaah gitu kan. Mansakan. Jadi Allah menjadikan mansakan, nusuk dalam arti menyembelih kurban gitu kan. Liyar kurus mallahi ada ma razaqahum min bahimatil an'am, yaitu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, membangun ketaatan, membangun keikhsanan dengan menyisihkan sebagian harta dalam bentuk tertentu. Maka di dalam fatwa MUI itu keabsahan kurban itu harus memenuhi standar binatang apa. Maka di situ di ayat itu disebutkan lihat kurus mallahi ara ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, istilah Al-Quran itu bahimah. Jadi bahimah itu binatang tertentu. An'amnya itu ternak tertentu. Ternak yang spesifikasi bentuknya jelas, hukumnya juga jelas. Hukum mutlaknya jelas, hukum mutaghayyirnya jelas. Mutlaknya itu begini. Satu contoh, itu punya siapa yang dikurban. Kalau boleh nyolong itu mutaghayyir, nggak boleh walaupun halal.
Mutlaknya itu binatang ternak itu yang halal. Lah halal dalam capaian sempurna, karena ini ibadah kurban, pendekatan kepada Allah, maka MUI memasukkan syarat yang kedua adalah harus sempurna. Ya, harus sempurna. Tanduknya sempurna, kondisi fisiknya sempurna gitu. Kenapa? Karena penjaminan kehalalan bukan hanya pada syar'i, tapi bagaimana halalan thayyiban ketika dikonsumsi oleh masyarakat. Lah kambing conge dipotong, bebangkis makannya, kata orang Betawi. Nah, jadi itu. Nah, tapi semua syarat-syarat menjadi wajib. Terus amrun itu perintahnya, kurban itu nadab. Amrun nadab itu apa? Perintah sunnah. Maka hukum berkorban itu adalah sunnah muakkadah, tapi syarat-syaratnya dan rukunnya wajib dipenuhi. Nah, sehingga berkorban, saya nggak bisa korban kambing, boro-boro beli kambing, utang saya banyak. Saya bisa nggak korban ayam? Kalau korban secara bahasa boleh, dan itu baik. Kenapa? Karena bersedekah dengan kebaikan. Tapi menurut standar ibadah itu tidak memenuhi standar. Jadi, ayam mending telur. Saya nggak bisa korban, saya mau ngerebus telur bayak. Itu kita kasih, itu juga korban 3 telur. Pernah Bapak sudah berkorban dengan telurnya? Hah? Dengan telur. Salah. Enggak. Cuman bedanya enggak dengan telur. Nah, itu boleh korban. Tapi bukan ibadah kurban. Itu bedakan itu. Baik. Jadi yang namanya kurban itu qarraba yuqarribu, taqarraba yataqarrabu. Mendekatkan diri. Maka mendekatkan diri bagaimana? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kewajiban kita sebagai hamba yang harus menghamba, sebagai abdun yang menghamba. Ya, namanya abdun ya menghamba, hambanya. Nah, hanya dengan tata cara tertentu, dengan maksusatin, ya bijamani maksusatin, kemudian dengan sesuatu yang tertentu dan caranya juga tertentu. Maka berbeda menyembelih hewan ternak untuk konsumsi sehari-hari dan kurban itu berbeda pada etikanya terutama. Baik, dasar hukumnya itu perintah inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Penitik tekanannya itu ada di fasholli li rabbika wanhar dan al-kautsar. Al-kautsar dalam khazanah tafsir itu ada yang al-kautsar itu ada yang mengatakan sendang, ada yang naharin fil jannah. Jadi semacam kali yang mengalirkan air yang semua penduduk surga minum dari situ, itu namanya Al-Kautsar. Nah, secara bahasa difahami juga Al-Kautsar itu adalah sifat. Jadi saya sudah ngasih banyak banget, Mat. Maksudnya Nabi Muhammad itu kan Allah yang ngomong. Mat, banyak banget gua udah kasih gitu kan. Ini ada terjemahan bahasa Betawi ini. Makanya ini sholat sama berkurban. Maksudnya fasholli itu adalah Aidil Adha. Wanhar itu adalah Yaumun Nahar. Nahar itu iraqatit dami, meneteskan atau mengalirkan darah kurban.